Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Alia Rahma dari kelas 4B Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang telah saya buat dari tugas besar, yaitu Daily News ID, yang dimana saya membuat proyeknya dengan nama Tugas Resti Alia Rahma. Nah, langsung saja. Daily News ID ini merupakan aplikasi dengan menggunakan API yang berada di webnya News API ya. Nah, kemudian di sini terdapat 3 kelas Dart, yaitu main.dart, home.dart, dan detail.dart. Sebelum itu kita beralih ke paspec.yaml. Nah, di sini saya telah mengimportkan package HTTP-nya ini dengan versi 0.13.3. Nah, sederhananya fungsi HTTP ini untuk melakukan request HTTP dan juga memudahkan kita dalam menggunakan atau berinteraksi dengan data API-nya atau Application Programming Interface. Nah, kemudian di sini juga saya sudah mengimportkan fonts ya dengan nama Pacifico, kemudian asetnya itu Pacifico Regular. Kemudian pada main.dart di sini saya menggunakan status widget. Pada widget material app di sini terdapat debug show checked mode banner agar tujuannya tulisan debug itu tidak muncul di tepi titelnya. Kemudian di sini terdapat app bar theme dengan elevation-nya 0, kemudian colors-nya di sini saya memberikan di purple. Kemudian di sini home-nya ini home ya. Nanti home ini kita importkan di main.dart dengan nama import home.dart yang akan langsung menuju kepada home.dart ini. Pada home.dart di sini terdapat widget build dan return scaffold. Kemudian di sini terdapat kolom ya. Di sini terdapat main axis element, center, kemudian paddingnya. Di sini saya menggunakan edge insert only, leftnya 20. Kemudian di sini childnya terdapat teks yang dimana untuk menampilkan tulisan. Untuk titlenya di sini saya menggunakan nama Daily News ID dengan stylenya font size-nya 20, letter spacing-nya 2, dan font family-nya Pacifico. Nanti akan seperti ini. Nah, Daily News ID-nya seperti ini untuk title. Kemudian pada body list view builder. Nah, pada body list view builder ini fungsinya untuk menampilkan data secara berurutan sesuai dengan arah scroll yang kita tentukan. Kemudian di sini terdapat item count. Nah, item count ini post.length gunanya untuk menghitung jumlah data yang akan ditampilkan. Kemudian di sini terdapat item builder. Nah, item builder ini untuk membuat item dari list view-nya. Kemudian di sini terdapat list style lah. List style ini berisikan tampilan yang bentuknya seperti card. Nah, kemudian terdapat leading. Leading ini saya masukkan kontainer. Leading ini fungsinya untuk mengatur widget yang sebelah kiri ya. Jadi sini kontainer, colornya saya beri warna grey dengan 200, kemudian lebar dan tingginya 100. Kemudian di sini untuk menampilkan image dari URL-nya itu saya menggunakan child. Di sini post index URL to image tidak sama dengan null. True, maka gambarnya muncul ya. Ini image.network post index URL to image dengan width-nya 100, dan agar gambarnya itu penuh kita menggunakan fit box fit.cover. Nah, false jika tidak maka akan muncul ini ya, kita bikin widget centernya kosong, widget kosong, center dengan widget kosong. Kemudian pada widget text ini sama, kita widget text dan widget teks bagian title dan description ini untuk menampilkan tulisan juga di samping gambarnya itu. Di sini saya menggunakan max line-nya 2, kemudian overflow dot ellipsis. Nah, max line 2 nya ini bertujuan untuk menampilkan
tulisan menjadi 2 baris, baik itu dari title maupun description-nya seperti ini. Nah, 2. Kemudian di sini juga terdapat metode OnTap ya, yang dimana pada saat kita menekan salah satu fieldnya itu, maka OnTap akan bereaksi langsung menuju kepada widget berikutnya, yaitu widget detail ini. Di sini saya menggunakan material Packroach. Kemudian di sini terdapat detail. Nah, di dalam detail ini terdapat URL untuk menuju kepada sumber berita. Kemudian title, di sini title untuk judul beritanya, kemudian konten ini untuk isi beritanya. Kemudian publish ad ini untuk tanggal berita diterbitkan, kemudian authornya ini untuk penerbitnya, kemudian ada URL to image ini untuk menampilkan gambar di dalam widget detailnya. Nah, agar detail ini berfungsi, maka di sini kita tambahkan, kita importkan ini, import detail.dar. Kemudian di sini terdapat feature. Untuk feature ini kita masukkan untuk menggunakan agar dapat kita gunakan http.get-nya ini. Nah, sebelum itu kita importkan ini, import http.shttp ini agar memudahkan kita untuk request http-nya. Kemudian di sini saya membungkusnya dengan try catch. Nah, di sini terdapat final response sama dengan await http.get. Saya menggunakan URI, kemudian .parse. Nah, ini adalah URL yang saya dapatkan ketika saya berhasil login di News API. Jadi ini adalah APK saya dan ini URL-nya saya. Awalnya country ini US, kemudian saya ubah menjadi ID, yaitu Indonesia. Nah, kemudian di if ini respond.status code equal 200. Nah, agar JSON dekodenya ini bisa berjalan, maka di sini kita importkan .convert. Kemudian kita menambahkan lagi metode setState di sini, setState. Nah, di sini terdapat post sama dengan data articles. Articles ini kita dapatkan dari data yang berada di News API. Oh iya, untuk get data ini sebelumnya kita bikin metodenya dulu, yaitu initState get data. Fungsinya adalah untuk menampilkan aplikasi pertama kali ya, tampilan pertama kali, yaitu dengan menambahkan void initState, masukkan get datanya. Kemudian untuk post ini agar datanya didapatkan, kemudian di sini kita bikin variabel baru, yaitu dengan nama list post sama dengan array kosong. Lalu home ini jika kita menekan OnTap akan menuju kepada detail yang di sini. Nah, detail ini adalah suatu kelas yang di dalamnya berisi, jika kita menekan OnTap maka akan muncul kepada widget detail ini. Nah, di sini saya menambahkan variabel, yaitu final URL, title, content, publish ad, author, dan URL to image. Kemudian di sini juga saya menambahkan constructor detail, yaitu ada this URL, title, content, publish ad, author, URL to image. Nah, kemudian di sini terdapat widget build dengan return scaffold, kemudian ada widget column. Ini untuk menampilkan gambar pada widget detailnya ya. Di sini URL to image tidak sama dengan null. True, maka akan muncul image network, yaitu URL to image. Jika false, maka di sini gambarnya akan berubah menjadi warna abu-abu.
Kemudian di sini terdapat container. Kemudian di sini saya memberikan margin edge inset symmetric dengan horizontalnya 20, kemudian vertikalnya 10. Kemudian di sini terdapat kolom dengan cross axis alignment start. Itu gunanya value ini akan membuat child tersusun dari bagian kiri widgetnya. Nah, kemudian di sini terdapat di dalam children ini terdapat widget text untuk memberikan tulisan. Ada title, $title ini untuk mengambil data title dari data articles di news API-nya. Di sini akan ditampilkan dengan text style-nya, font size-nya 18, font weight-nya bold ya. Kemudian size box-nya ini untuk menambahkan jarak ya. Fungsinya nih untuk menambahkan jarak baik secara vertikal ataupun horizontal. Tapi di sini saya menggunakan height-nya 10. Kemudian di sini sama, saya menambahkan publish ad. Nah, ini untuk menampilkan tanggal ya, tanggal publish beritanya. Kemudian di sini saya menambahkan konten untuk menampilkan isi beritanya atau deskripsinya. Kemudian di sini ada divider. Untuk authornya ini saya menambahkan, kemudian URL-nya untuk sumber beritanya, sumber URL berita. Nah, kemudian di sini saya menambahkan floating action button dengan close yang dimana terdapat on press navigator pop context yang bertujuan agar ketika kita menekan icon close-nya itu akan menutup widget detail dan akan menuju kepada widget home. Nah, kemudian saya tambahkan ini ya, garis bawah seperti ini jika saya tekan. Kok enggak mau ditekan? Di sini saya menambahkan floating action button yaitu center docket, bertujuan agar menambahkan garis bawah pada icon close-nya ya, seperti ini. Saya tekan. Akan seperti ini ya, ada garis bawahnya ini, di sebelah sini. Kemudian pada saya X-kan ini akan langsung menuju kepada widget home-nya. Dengan di sini elevation 20, kemudian color-nya saya berikan di purple-nya 200. Kemudian di sini terdapat button bar. Nah, berikut saya demokan hasil aplikasi yang telah saya buat. Di sini terdapat judul aplikasi, kemudian di dalam home ini terdapat gambar dan terdapat image dan title serta description-nya. Jika saya tekan, ini akan menuju. Jika saya tekan, maka ini akan menuju kepada widget detail, widget baru. Nah, jika kita menekan icon X-nya ini, close-nya ini, maka langsung tertutup. Baik, sekian video demonstrasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.